Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai proyek yang akan saya buat, yaitu perancangan proyek pembangunan lampu jalan di Desa Melenani. Proyek pembangunan lampu jalan pada Desa Melenani bertujuan untuk membantu masyarakat agar aman di jalan saat malam hari, baik yang menggunakan kendaraan bermotor dan lain-lain, dan juga pejalan kaki. Lampu penerangan jalan merupakan bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri atau di kanan jalan, atau juga di tengah atau di bagian median jalan, yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan sekitarnya. Pada tahap pertama adalah tahap inisialisasi. Pada tahap pertama ini merupakan kegiatan awal proyek, di mana setelah proyek pembangunan lampu jalan telah disepakati bersama tim proyek, kemudian ada beberapa permasalahan, yaitu lemahnya sistem penataan lampu penerangan jalan. Maka peluang untuk menyelesaikan permasalahan adalah membangun lampu jalan menggunakan batis smart. Penggunaan batis smart pun cukup aman walau lampu dalam keadaan standby karena arus listrik yang masuk kecil dan hemat. Pada tahap yang kedua adalah tahap planning atau perencanaan, di mana ketika ruang lingkup dan tim proyek telah ditetapkan, maka aktivitas pembangunan proyek lampu jalan akan dilanjutkan. Pada tahap ini juga dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Selanjutnya pada tahap execution, di mana proyek pembangunan lampu jalan siap untuk memasuki proses eksekusi. Setiap dokumen pada proyek yang dijalankan akan dieksekusi oleh setiap tim pengembang, sehingga dalam tahap ini tujuan dari proyek akan secara fisik akan dibangun dan direalisasikan. Selanjutnya adalah tahap controlling. Setelah melewati tahap planning dan juga tahap eksekusi, kita ada dalam tahap controlling, di mana dalam beberapa proses pengembangan dari proses pembangunan lampu jalan akan dilakukan pengecekan dan monitoring secara berskala untuk mendukung keberhasilan dalam proses dan mencegah risiko terjadinya kegagalan lebih awal. Kemudian tahap yang terakhir yaitu closing, di mana hasil akhir pengembangan proyek beserta dokumentasi diserahkan kepada pelanggan atau user. Selain itu, dengan supplier juga diakhiri project team dibubarkan serta penyerahan hasil laporan kepada stakeholder yang bersangkutan. Mengapa dalam sebuah proyek perlu adanya dokumen proyek? Karena menurut tanggapan saya, dokumen proyek sangat penting karena kita bisa melihat sejauh mana proses perancangan proyek yang kita buat. Dalam suatu proyek perlu adanya manajer proyek, karena tanpa adanya manajer proyek maka suatu proyek tersebut tidak akan berjalan sesuai, karena manajer proyek bertanggung jawab atas rencana proyek dan juga bertanggung jawab atas keberhasilan suatu proyek. Mengapa rancangan anggaran biaya perlu dirincikan? Karena kita tidak hanya merencanakan pengeluaran saja, melainkan kita dapat menganalisis pengeluaran anggaran biaya dalam suatu proyek tersebut.